umur saya sudah tua renta, rambut saya sudah ubanan. Waktu itu baru saya sujud di masjid taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku planning dalam taubat. Bila kita ingin taubat, hari ini kita dengarkan semua, kita ingin taubat sepulang kita dari masjid ini, komitmen dalam hati berhenti terhadap maksiat yang kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Jamaah sekalian, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah di hari yang penuh berkah dan mulia ini. Senantiasa setiap waktu kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah ala kulli ni'mah, di atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah Allah berkati, Allah berkahi kehidupan kita untuk senantiasa taat dan mengerjakan segala perintah Allah serta menjauhkan segala larangan yang telah dilarang olehnya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang tidak pernah melakukan dosa besar, bahkan dosa kecil. Beliau bertaubat kepada Allah Ta'ala, tidak mengenal ruang dan waktu, mengucapkan istighfar, membasahkan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal ruang dan waktu guna untuk memakbudkan diri, untuk menjadikan diri sebagai hamba Allah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama imam syekh masjid, jamaah, pengurus masjid, jamaah, sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga kita doakan almarhum guru kita bersama, imam syekh masjid, akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia bersama para aulia, para ulama, para syuhada lainnya, dan tentunya kita doakan satu waktu akan dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dalam kitab Syu'abil Iman, Imam Al-Baihaqi menjelaskan pada juzuk kelima halaman 360, nomor hadis 3552, beliau menjelaskan bahawa hadis ini berdasarkan dari Muaz bin Jabal, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi, Allah melihat, Allah memperhatikan terhadap semua makhluknya. Kapan hal itu terjadi? Fil lailati nisfi min Sya'ban, pada malam 15 ataupun malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Yang selanjutnya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang dituturkan oleh Nabi Muhammad tadinya, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musyahid. Allah taala melihat semua makhluknya, Allah taala memandang semua hambanya, Allah taala turun melihat semua makhluknya pada malam nisfi Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Apa yang beliau lakukan? Fayaghfiru, diampunkan semua dosa li jami'i khalqihi, diampunkan semua dosa yang ada pada diri makhluknya Allah, hambanya Allah, illa, kecuali li musyrikin wa musyahid, kecuali orang-orang yang tidak diampunkan dosa adalah orang-orang yang musyrik, yang dia beriman kepada Allah Ta'ala tetapi memilih Tuhan yang lain untuk disembah.
Dia berkata beriman kepada Allah Ta'ala, tapi ada Tuhan lain yang tempat dia sujud. Yang selanjutnya, wa musyahim, orang-orang yang bertikai, orang-orang yang bermusuhan. Ngan jiran tanyo hanagot, ngan tetangga tanyo hanapah. Dengan keluarga kita tidak bagus, dengan kerabat kerja adanya sifat adawah, dengan orang tua adanya sifat permusuhan. Mal makna adawah? Pemakna adawah, permusuhan. Artinya, kalau disampaikan oleh guru kita dalam sebuah kajian yang kami ikuti, disampaikan oleh Abu Mudi, makna adawah, permusuhan antara manusia adalah wate tanyo takalan orang lain yang bahagia kita susah, dan saat orang lain susah kita merasa bahagia. Itulah adawah. Wategop tanyo senang, wategop menderita kita bahagia. Saat orang lain duduk tersenyum dengan kebahagiaannya, duduk tersenyum dengan keindahan hidupnya, kita menggigil kedinginan di sudut-sudut kehidupan karena tidak senang melihat mereka. Itulah sifat adawah, musyahim, orang-orang yang bermusuhan dalam bulan Sya'ban. Apa disampaikan oleh Nabi, Allah tidak mengampuni dosa mereka. Yang selanjutnya, hadis tersebut juga diutarakan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sunannya. Dan hadis tersebut disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Haythami bahwa hadis tersebut warijaluhuma siqat. Hadis tersebut perawinya ataupun orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut orang yang dapat dipercaya. Apa yang beliau sampaikan dalam riwayat yang lain? Innallaha yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban. Ibnu Hibban berkata, Allah turun pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Turun maknanya melihat umat, melihat hambanya, melihat makhluknya yang ada di atas permukaan dunia ini. Sampai ke mana beliau turun? Ila sama'id dunya. Artinya Allah melihat kita yang berada dalam dunia ini. Apa yang selanjutnya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayaghfiru li aktsari min adadi sya'ri ghanamil qalb. Diampunkan semua dosa hambanya, diampunkan semua kesalahan hambanya, diampunkan semua kesalahan manusia, makhluknya Allah Ta'ala. Min li aksari, lebih banyak, min adadi sya'ri ghanamil qalb, lebih banyak daripada bulu-bulu domba kaum Qalb. Ada sekelompok kaum yang bernama Al-Qalb. Mereka mengembala domba. Domba mereka sangat lebat dan banyak. Allah mengampunkan dosa hambanya pada malam nisfu Sya'ban lebih banyak daripada bulu domba yang kita sampaikan tadinya. Yang ingin kita sampaikan bahawa pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampunkan dosa kita. Cuman pertanyaan kita hari ini jamaah sekalian, pada waktu yang mulia ini, apakah kita merasa orang yang berdosa? Apakah kita merasa orang yang pernah berbuat salah? Apakah kita pernah merasa orang yang senantiasa bergelimang dengan kemaksiatan dan kebiadaban? Setahun yang lalu, pernah tidak kita review kembali apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup ini? Setahun yang lalu, dari Sya'ban yang lalu sampai Sya'ban ini, bagaimana sejarah sepak terjang kehidupan kami? Adakah kami bersalah dengan manusia? Adakah kami bersalah dengan Allah? Adakah kami bersalah dengan tetangga, keluarga, saudara dan orang tua? Hari ini yang perlu kita tanamkan dan kita camkan dalam hati, tidak ada satu manusia pun yang mampu mendeklarasikan dirinya tidak pernah berdosa dalam kehidupan. Kita pasti kenal siapa sosok Nabi Muhammad. Dalam kitab Hasyiah Sawi disampaikan bahwa Nabi Muhammad walaupun seorang manusia yang maksum,
Beliau tidak pernah mengerjakan salah. Kita harus hakul yakin seorang Nabi pilihan Allah tidak pernah mengerjakan kemaksiatan, dosa kecil, bahkan dosa besar. Namun Nabi Muhammad, la astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala min sab'ina marrah, lebih banyak sampai 70 kali istighfar yang saya lakukan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, wa atubu ilallah wa astaghfara ilallah min aksara min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali, bahkan sampai durasinya, sampai ukurannya 100 kali. Nabi Muhammad bertaubat kepada Allah Ta'ala siuro di malam, mengucapkan istighfar. Dalam sebuah pendapat riwayat 70 kali, dan ada yang berpendapat taubatnya beliau lebih sampai ukuran 100 kali. Mencita bayangkan orangnya apa? Li Nabi gejo Al-Quran li Allah sebagai mukjizat terindah. Beliau dipilih sebagai penghuni surga nomor wahid, penghuni surga nomor pertama. Yang selanjutnya beliau tidak pernah bersalah, diberikan jaminan oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga. Punya umat yang sangat istimewa, punya mukjizat yang luar biasa. Allah mengklaim bahawa Nabi Muhammad merupakan kekasihnya yang sangat dirindukan saat beliau kembali ke hadiratnya. Tapi Nabi Muhammad ibadah, taubat, ucapkan istighfar kepada Allah Ta'ala, tidak mengenal ruang dan waktu. Bagaimana kasus dengan kita jamaah sekalian? Itanya Quran hana gejuk li Allah Ta'ala, kitab hana matabuh takarang. Olehnya surga golom tunte, ibadah tanya jariung, dosa yang lelam udip. Tapi katruk masa dalam bulan Sya'ban, menjelang kita menghadapi malam-malam nisfu Sya'ban, tidak mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sepulang kita dari masjid ini, duduk kita di sudut-sudut pojok kehidupan, tanyakan bagaimana bejatnya kita, bagaimana salahnya kita, bagaimana kurangnya kita dibandingkan dengan posisi Nabi Muhammad. Makanya kajian urang syiklun, nyo nasihat bagi pribadi lun dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita manfaatkan waktu untuk beribadah, bermuraqabah, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih pada malam-malam nisfu Sya'ban yang akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi yang sudah membudaya di kalangan kita, adanya malam Lailatul Bara'ah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Diadakan solat tasbih, diadakan zikir-zikir dan membaca Yasin. Tujuannya untuk pengampunan dosa. Apa yang disampaikan? Kita diangkat amalan kebaikan, diangkat catatan buku kita. Semoga apa yang ditulis oleh para malaikat pada menjelang akhir daripada nisfu Sya'ban, hari 14 malamnya, diangkat catatan kita bertintakan dengan tinta hijau. Memenyauronyo golom tatim taubat ke Allah, menyauronya golom tatim ucap istighfar. Akankah kita mendapatkan hal tersebut tertintakan dengan tinta emas, tinta hijau, wate malam gepuik catatan amalan manusia di malam nisfu Sya'ban? Sebagai penutup, tiga hal yang tidak boleh kita lupa sebagai syarat daripada taubat. Menyata-nyata taubat urang syiklun. Yang pertama, ayyaqlu'a anil maksiyati fil hali. Piuk dari maksiat secara langsung. Bukan berangan-angan, saya nanti umur 60, saya nanti umur 50, umur saya sudah tua renta, rambut saya sudah ubanan, waktu itu baru saya sujud di masjid taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlaku planning dalam taubat. Bila kita ingin taubat, hari ini kita dengarkan semua, kita ingin taubat sepulang kita dari masjid ini, komitmen dalam hati berhenti terhadap maksiat yang kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Ayyaqlu'a anil maksiyati fil hali. Yang kedua, ayyandima ala ma fa'alahu, menyesal terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Berapa banyak hari ini orang-orang yang mengumbar dosanya, orang-orang yang menceritakan kebiadaban di masa lalu sebagai sebuah hal yang euforia, disampaikan kepada orang lain. Dulu long adalah orang yang pohgop, orang yang mabuk, orang yang mezina, dengan bangga dan lapang dada dia ceritakan. Itu tidak termasuk dalam taubat. Kenapa? Bukan representasi daripada penyesalan. Orang yang merasa bersalah, watege ingat dosa ru imata,
Waktu ingat kepada kesalahan tahun lalu, menangis sejadi-jadinya, segudang pertanyaan dalam hati bergumam dengan dalam, akankah ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti itulah yang dimaksud dengan ayyan dima ala ma fa'alahu, menyesal terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan. Jamun pernah tamu cemecua, jamun pernah tapohgo, jamun pernah tamu zina, jamun pernah tamu judi, jamun pernah tamu mabuk. Maka hari ini menjelang nisfu Sya'ban kita taubat, berderai air mata setiap malam membayangkan dosa yang pernah kita lakukan, dan air mata yang menetes tersebut jamaah sekalian menjadi pembantu kita di yaumil qiyamah nantinya. Yang terakhir, yang ketiga, ayyazima alla ya'udu ila zambi, alla ya'uda ila zambi, berangan-angan dan bercita-cita untuk tidak kembali kepada dosa masa lalu. Menyajaman pernah tamu judi, nyawa rencana taubat, maka tok buku, fikir dalam pikiran, azam dalam hati, bercita-cita, tekad yang kuat, kita tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Namun apa yang dari ketiga hal tersebut yang paling sering dilakukan kemaksiatan oleh manusia sekarang ini apa jamaah sekalian? Dosa paling banyak yang dilakukan oleh manusia sekarang adalah tarkus solah, meninggalkan solat. Ini yang perlu kita tanamkan, kita renungkan, kita jalankan untuk menyikapi hadirnya malam-malam nisfu Sya'ban. Menyajamun tinggai sembahyang, orangnya wujud ke penghuni masjid. Orangnya perlu pegah, perlu sampaikan jamaah. Kita yang solat ini di masjid yang mulia ini dan masjid-masjid yang lain, memang mayoritas di Indonesia adalah orang-orang Muslim dibandingkan dengan agama lain. Tetapi dalam kalangan Muslim tersebut terbagi menjadi dua. Ada orang yang meninggalkan solat dan ada orang yang rutin mengerjakan solat. Di antara dua tersebut, siapakah yang mayoritas dan minoritas? Survei membuktikan orang yang mengerjakan solat, yang hana pernah tinggal sembahyang barang sabah wate pun berkatipikan Islam, menjadi kaum yang minoritas. Artinya lebih sedikit orang yang hadir ke masjid walaupun berkatipikan Islam dibandingkan dengan orang Islam Muslim yang tidak solat. Lebih banyak mereka ketimbang kita yang solat hari ini jamaah sekalian. Tanya kajit ke kaum minoritas. Di antara sektor-sektor dalam kalangan Muslim, tanya yang hadir ke masjid merupakan minoritas. Bahkan menantangku aci bayangkan seandainya orang-orang tersadarkan untuk melakukan solat padumboh masjid tuada tamah ini elok sumawe. Berapa menasah yang harus dipenuhkan, berapa menasah yang harus diadakan. Mungkin masjid Baitur Rahim tenda-tenda luar puno, tapi hari ini yang kita lihat tidak seperti itu. Wate selain uro Jumat paling dua saf yang hadir ke masjid, itu pun orang-orang yang sudah dekat umurnya dengan kubur. Semoga momentum bulan Sya'ban ini menjadi pengingat dan pemicu kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mintalah doa kepada Allah taala pada bulan-bulan Sya'ban ini karena diterima oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Jilid 1 halaman 231. Beliau menyampaikan, wa balaghana annahu kana yuqalu innad du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jum'ah. Diterima doa oleh Allah Ta'ala pada 5 malam. Yang pertama fi lailatil jum'ah, pada malam Jumat, yakni tadi malam. Yang selanjutnya walailatil adha, pada malam hari raya Aidil Adha. Yang selanjutnya walailatil fitri, pada malam hari raya Aidil Fitri. Yang selanjutnya yang keempat wa awwali lailati min Rajab, pada awal bulan Rajab yang sudah kita lalui sebulan yang lalu. Yang terakhir jamaah sekalian yang akan kita hadapi beberapa malam yang mendatang, walailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Tadahkan tangan di malam nisfu Sya'ban, laki ampun ba Allah Ta'ala, mendoa dengan doa yang ikhlas, insya-Allah Allah akan menerima semua doa kita dan diampunkan dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.